Shalom saudara-saudara, saya akan bagikan firman Tuhan pada hari ini dengan judul Melayani Tuhan dengan Kekayaan. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Alkitab mencatat bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya selalu pergi ke kota-kota, ke desa-desa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di antara mereka-mereka yang melayani, Tuhan pun juga mengutus orang-orang yang bukan sekedar melayani, tapi adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Sungguh luar biasa, karena biasanya ada banyak orang yang melayani Tuhan, mereka berkata bahwa yang saya bisa berikan kepada Tuhan adalah talenta saya. Yang saya bisa berikan kepada Tuhan adalah daya atau tenaga saya. Tapi ada orang-orang juga yang Tuhan percayakan atau mereka menyadari bahwa mereka diberikan kekayaan atau berkat yang berkelebihan lebih daripada orang lain. Sehingga mereka pun juga mau melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Dan mereka adalah istri-istri dari orang-orang yang beruang atau orang-orang yang kaya pada waktu itu. Ini menjadi teladan bagi saya dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kadang-kadang kita terbatas untuk melayani Tuhan. Kita tidak pergi ke ladang misi seperti para penginjil-penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar, para misionaris untuk memberitakan firman Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan bisnis, usaha, dagang kita. Tetapi Alkitab memberikan solusi kepada kita bahwa ada satu pelayanan yang bisa kita lakukan tanpa kita ada di tempat di mana pelayanan itu diadakan, yakni kita melayani Tuhan atau pekerjaan Tuhan dengan kekayaan kita. Nah, kekayaan saudara-saudara ukurannya berbeda-beda. Ada orang yang mungkin ketika dia memiliki uang 1 miliar, dia sudah merasa cukup atau puas dan dia menganggap bahwa itu adalah kekayaan dia atau dia adalah orang yang kaya. Tapi ada orang pun juga yang hartanya berkelimpahan, bahkan asetnya sangat banyak. Nah, Tuhan mau supaya saudara-saudara bisa melayani Tuhan dengan kekayaan saudara-saudara. Karena ketika saudara sedang melayani Tuhan, maka saya dan saudara jadi anak-anak Tuhan yang sedang mengumpulkan harta di sorga. Saya ingat Paulus pernah menasihati Timotius untuk menasihati orang-orang kaya yang ada di Efesus, supaya mereka jangan terikat, mereka jangan diperhambat dengan sesuatu yang tidak menentu seperti kekayaan. Tapi biarlah mereka itu kaya dalam kebajikan, menolong orang-orang yang susah, bahkan juga membangun pekerjaan Tuhan, sehingga mereka mengumpulkan suatu harta di sorga yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat. Nah, pesan yang sama pun juga kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati berkelebihan daripada orang yang lain, saudara punya uang yang cukup, mari topang pelayanan pekerjaan Tuhan. Di mana saudara berada, di gereja di mana saudara bergereja, saudara lihatlah apa yang menjadi kebutuhan di gereja itu. Saudara bisa tanyakan kepada pendeta, kepada gembala, dan saudara berkata, saya mau bantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ataupun juga saudara-saudara yang mungkin melihat ada hamba-hamba Tuhan yang perlu disupport, perlu dibantu, maka saudara pun juga bisa memberkati mereka. Ataupun juga saudara melihat pembangunan gereja membutuhkan banyak sekali dana, saudara tidak boleh tinggal diam, tapi saudara ayo keluarkan uangmu dan saudara bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya orang yang menabur dengan tulus, ikhlas dan jujur, maka dia akan memperoleh berkat daripada Tuhan. Selamat melayani Tuhan dengan harta kekayaan kita, upah kita besar di sorga. Amin.